Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Selamat datang di podcast kita hari ini, yaitu podcast Syiar Ramadan Fusa, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan diskusi kita hari ini, dan tentunya kita akan membahas satu tema yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita berada pada bulan suci Ramadan, yaitu tentang puasa. Dan bagaimana puasa kemudian berkaitan dengan kemampuan kita dalam mengelola emosi atau yang sering disebut dengan emotional regulation. Nah, teman-teman, seringkali kita memahami puasa itu hanya sebatas menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun, kalau kita melihat lebih dalam, tentunya puasa sebenarnya juga melatih banyak aspek dalam diri manusia ya Pak. Dan tentunya dalam kehidupan modern kita saat ini yang serba cepat dan penuh tekanan, kemampuan untuk mengelola emosi itu menjadi sangat penting tentunya. Dan banyak juga seringkali kita temukan konflik sosial, kesalahpahaman, bahkan masalah kesehatan mental yang berawal dari emosi yang tidak terkelola dengan baik ya Pak. Nah, teman-teman, tentunya hari ini kita sangat beruntung sekali karena telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, akan membantu kita memahami persoalan ini dari sudut pandang psikologi Islam, khususnya bersama dengan Bapak Dr. Subhan Ajrin Sudirman MA. Selamat datang Bapak. Iya, kita akan membicarakan bagaimana puasa itu tidak hanya dilihat sebagai ibadah ritual, teman-teman, tetapi juga bisa menjadi sarana latihan psikologis untuk membentuk pribadi yang lebih stabil secara emosional. Baik, langsung saja saya sapa narasumber kita. Terima kasih banyak Bapak sudah Sama-sama. menyempatkan hadir ngobrol di podcast kita hari ini dan berbagi ilmu bersama kita. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasanya lancar Pak? Insya Allah. Insya Allah lancar. Nih Pak, mungkin sebagai pembuka, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang cukup mendasar terlebih dahulu. Dalam perspektif psikologi, istilah emotional regulation atau regulasi emosi ini kan seringkali dibicarakan ya Pak. Ya. Tapi mungkin tidak semua nih teman-teman memahami maknanya dengan jelas. Jadi sebelum kita masuk jauh nih, lebih jauh ke dalam pembahasan puasa nantinya, mungkin Bapak bisa dong menjelaskan terlebih dahulu kepada kita sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan emotional regulation dalam kajian psikologi itu sendiri gitu Pak. Ya. Regulasi emosi sebenarnya lebih kepada kemampuan memahami, merasakan emosi yang sedang kita rasakan pada saat itu. Jadi bukan persoalan ini ya, menahan emosi, tapi lebih kepada bagaimana kita mengelola emosi itu dengan lebih konstruktif. Emosi ini kan bukan hanya marah ya, bahagia juga, sedih juga. Itu emosi semua ya. Cuma kebanyakan orang kan mengidentikan emosi itu dengan marah. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan juga. Saya kira itu. Iya, menarik sekali ya penjelasan tadi ya. Betul. Jadi kalau saya tangkap tadi regulasi emosi itu kan nggak berarti kita menekan ya Pak atau menghilangkan Betul. emosi itu, tetapi bagaimana kemampuan seseorang justru mengenali, memahami dan mengelola emosi tersebut dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif. Jadi emosi itu nggak cuman dilihat dari sisi marah ya Pak. Dia orang sering kali bicara tentang emosi berarti Ya. sebuah fenomena marah gitu pada diri manusia atau seseorang. Nah baik Pak, kalau kita kaitkan ya dengan kehidupan sehari-hari, seringkali kita juga melihat orang mudah marah Pak, mudah tersinggung gitu, atau bereaksi berlebihan lah terhadap satu situasi. Jadi disinilah mungkin kemampuan regulasi emosi ini menjadi sangat penting. Saya kemudian jadi penasaran nih Pak, jadi jika kita melihat dari sisi ibadah puasa, banyak orang mengatakan bahwa puasa itu kan melatih kesabaran ya Pak. Nah. Dalam psikologi sendiri, apakah puasa bisa dianggap sebagai salah satu bentuk latihan pengendalian diri yang berkaitan dengan regulasi emosi itu sendiri Pak? Atau bagaimana sebenarnya hubungan antara praktik puasa tadi dengan kemampuan seseorang dalam mengontrol emosinya? Gitu Pak. Oke. Sebenarnya gini ya, puasa itu kan ibadah. Ya.
ada banyak hal-hal yang sudah dijelaskan dalam Islam, apa yang boleh dan tidak boleh ketika berpuasa, hal-hal apa saja yang dilakukan sampai kemudian bisa mengurangi nilai pahala dari puasa itu sendiri. Nah, kalau dibawa dalam konteks regulasi emosi, berpuasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi lebih daripada itu, banyak hal termasuk emosi juga sendiri yang sebenarnya tidak bisa diperturutkan ini ya, keinginan kita untuk melampiaskan emosi. Ada hal-hal yang memang kita harus tahan itu karena kita sedang menjalankan ibadah puasa, termasuk marah juga misalnya. Nah, dengan menyadari diri bahwa kita sedang menjalankan ibadah, jadi disempatkanlah untuk memikirkan bahwa saya sedang berpuasa, saya tidak boleh marah. Jadi betul memang puasa ini adalah sebagai latihan. Yang paling penting sebenarnya bukan masalah emosinya ya, tapi bagaimana mengekspresikan emosi itu sendiri. Jadi kita tidak diharuskan menahan emosi, pura-pura tidak marah dan seterusnya. Tapi lebih kepada ketika kita menyadari bahwa kita sedang berpuasa, sedang menjalankan ibadah, marah itu tidak mendorong kita secara serta-merta menjadi impulsif, sehingga menjadikan puasa kita itu bisa lebih bermakna, bisa lebih berpahala. Karena kalau tidak, yang didapatkan hanya sekedar lapar dan haus. Nilai pahalanya tidak didapatkan kalau tetap juga berperilaku yang sama seperti hari-hari lain ketika tidak menjalankan ibadah puasa. Saya kira itu. Iya, wow. Ya, teman-teman, karena ternyata puasa itu kan bukan cuma soal menahan makan dan minum juga, tetapi juga seperti yang Bapak bilang tadi, yang saya tangkap, menahanlah dorongan-dorongan emosional yang muncul sepanjang hari selama kita berpuasa. Kalau kita refleksikan dalam kondisi lapar misalnya dan haus, justru kan emosi manusia itu kan seringkali lebih mudah terpancing gitu ya, Pak. Ya, orang bisa jadi lebih sensitif, lebih cepat kalau kita katakanlah marah atau lebih mudah tersinggung karena dari apa ya, suasana menahan lapar dan haus tadi. Tetapi dalam ajaran puasa tentu kita sendiri justru diajarkan untuk tetap menahan diri, bahkan ketika ada orang yang memancing emosi kita gitu. Tapi ya tidak dengan terpaksa ya. Ya. Karena kita puasa tiba-tiba kita menahan diri untuk tidak emosi gitu. Tapi bagaimana kita mengelola dengan baik emosi yang hadir di diri kita selama berpuasa. Dan Pak, saya jadi ingin lebih menggali dalam lagi gitu kan, dari Bapak kan sebagai dosen dari psikologi Islam ya di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Dalam tradisi Islam Pak, kita sering mendengar konsep tentang pengendalian nafsu. Apakah konsep pengendalian nafsu ini bisa juga Pak dikaitkan dengan konsep regulasi emosi ini dalam psikologi sekarang gitu Pak, saat ini? Iya, dalam istilah agama mungkin disebut pengendalian diri ya, itu dalam istilah agamanya. Tapi dalam konsep psikologi modern, terutama psikologi Islam ya, itu related sebenarnya dengan regulasi emosi. Mungkin ya dengan cara berpuasa, dan ini konsep puasa ini kan jauh mendahului konsep psikologi modern ya, termasuk juga psikologi Islam, bahwa perintah untuk berpuasa itu menjadikan manusia, terutama umat muslim itu bisa lebih bertakwa, lebih sadar dengan emosi yang menyertai. Karena emosi ini sebenarnya fitrah, bagian dari diri manusia yang memang harus dirasakan. Nah, jadi dengan regulasi emosi ini kita diajarkan, terutama di bulan Ramadan, bagaimana sih menahan diri tidak bereaksi spontan ketika ada hal-hal yang memicu kemarahan kita. Nah, jadi
Dengan seperti itu, ini akan latihan-latihan seperti ini tiap tahun rutin dilakukan, itu bisa melatih emosi kita itu biar lebih terkontrol. Jadi menyempatkan diri untuk tidak bereaksi, terus berpikir bahwa apakah saya harus marah, apakah saya harus diam. Karena gini, menariknya ya, ketika kita sedang sadar, sedang merasakan marah, itu sepersekian detik kita akan sempat berpikir logis bahwa ini kalau marah itu akan merugikan diri saya sendiri, bisa juga sampai menyakiti orang lain. Jadi disempatkan untuk seperti itu, jangan langsung bereaksi. Ada dalam psikologi itu ada istilah delay of gratification ya. Jadi menunda keinginan pribadi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Nah, jadi emosi itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu kan tulisannya emotion ya. Dia itu energy in motion. Jadi bukan sesuatu yang harus ditahan karena akan merusak ke dalam. Dia harus dikeluarkan, dialirkan. Makanya salah satu menurut saya pribadi ya, salah satu hal yang dilakukan ketika kita merasakan emosi, mau sedih ataupun marah, itu beraktivitas. Karena dengan itu energi itu akan tersalurkan, mau olahraga, mau hangout, mau jalan, mau membaca, pokoknya beraktivitas. Karena dengan itu energi itu akan tersalurkan dan tidak akan membawa kerusakan diri kita maupun ke orang lain. Saya kira seperti itu ya. Iya. Ya betul sekali ya Pak, dan juga di banyak riset-riset ya dalam psikologi yang menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan diri atau saya sering baca juga self control ya Pak, sangat berpengaruh tentunya terhadap kualitas hidup seseorang. Orang yang mampu mengontrol emosinya, biasanya dia bisa mempunyai hubungan sosial yang lebih baik, lebih sedikit konflik atau jauh lebih stabil secara mental gitu. Dan dalam konteks ini puasa itu ya dia seolah menjadi ruang latihan yang unik ya Pak. Karena selama sebulan penuh seseorang itu dilatih untuk menunda keinginan atau menahan dorongan dan lebih reflektif lah terhadap dirinya sendiri gitu, mengelola dengan baik. Kemudian Pak, saya ingin bertanya lebih jauh dari sudut pandang psikologi lagi, apakah latihan pengendalian diri tadi yang dilakukan selama puasa ini itu bisa memberikan dampak jangka panjang gitu Pak terhadap kepribadian seseorang? Dan apakah sih benar-benar dapat membantu gitu seseorang bisa menjadi pribadi yang kita katakanlah lebih matang secara emosional? Oke. Jadi ada riset terbaru yang menjelaskan bahwa kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu akan mengubah aliran darah yang ada di otak, jalur-jalur aliran darah yang di otak. Dan itu bisa berubah dalam kurun waktu kurang lebih 30 hari. Makanya kemudian kalau kita, ini bukan cocok logi ya, perintah berpuasa itu kan selama sebulan penuh, kurang lebih 30 hari, kadang 29 ya. Betul. Nah, jadi proses latihan selama sebulan penuh itu yang kurang lebih itu bisa mengubah aliran darah yang ada di otak, sehingga hal ini akan berdampak kepada bukan hanya ke perilaku tapi kepribadian seperti yang ditanyakan tadi. Nah, kepribadian itu kan biasanya diawali dari kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya karena terus-menerus dilakukan, dia menjadi cerminan dari diri kita seperti apa. Nah, dengan berpuasa ini sendiri, ketika kita dalam berpuasa itu mampu mengendalikan diri, tidak bereaksi spontan ketika ada hal-hal yang menjadi pemicu dari marah, itu akan mampu secara tidak langsung akan membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Karena memang Tuhan menyebutkan bahwa puasa itu hanya ditujukan untuk bukan ditujukan, dimaksudkan supaya orang bisa lebih bertakwa lagi. Nah, salah satu mungkin bentuk ketakwaan itu adalah bagaimana kita tidak menyakiti orang lain lewat
ekspresi emosi yang kita keluarkan dengan cara-cara yang negatif ya. Nah, mungkin itu salah satunya. Iya. Nah, kalau begitu sebetulnya memang puasa ini punya potensi ya Pak, yang sangat besar untuk membentuk kesehatan psikologi pada seseorang. Ya. Tapi kan juga dalam kenyataannya, kita juga sering nih Pak melihat fenomena yang cukup paradoks ya. Di satu sisi puasa mengajarkan kesabaran, tetapi di sisi lain kita juga sering justru melihat fenomena orang justru lebih mudah marah ketika sedang berpuasa tadi gitu. Bahkan ada istilah yang cukup populer di masyarakat yaitu emosi karena lapar gitu. Saya emosi nih gara-gara saya lapar gitu kan. Jangan aja ngomong dulu, saya lagi lapar nih. Kalau makan saya kurang atau saya belum makan, saya mau bisa marah gitu. Nah, kemudian Pak, menurut Bapak bagaimana psikologi menjelaskan fenomena seperti yang tadi itu? Mengapa ada orang yang justru merasa lebih emosional ketika berpuasa? Apakah ini masuk ke dalam ada kaitannya nih dengan faktor biologi, psikologi, atau mungkin cara seseorang memaknai puasa itu aja? Iya, betul. Secara biologis memang betul bisa dijelaskan ketika kita berpuasa, asupan makanan itu kan ditahan ya. Dan ini akan berdampak kepada penurunan gula darah dalam tubuh. Nah, ketika gula darah menurun, orang biasanya lebih reaktif gitu, lebih sensitif. Bahkan juga kalau pagi itu mungkin ada beberapa orang yang merasakan sakit kepala ketika bangun ya, itu karena sinyal otak itu memberi tanda pada tubuh bahwa dia kekurangan gula gitu. Cuma kan lagi berpuasa jadi tidak bisa. Nah, memang kondisi fisik itu bisa sangat berpengaruh juga kepada psikologis kita. Kalau di psikologi itu memang menyebutkan bahwa ketika tubuh kekurangan gula itu bisa mempengaruhi mood. Makanya kemudian kenapa orang yang sedang dalam kondisi lapar itu lebih mudah, lebih sensitif ya bahasanya, lebih mudah emosi, lebih mudah marah. Cuman harus diingat lagi bahwa tujuan awal dari berpuasa kan untuk bisa mengendalikan salah satunya yaitu keinginan untuk makan, nafsu untuk makan, nafsu untuk marah dan seterusnya. Nah, ketika ini paling penting sebenarnya kesadaran diri ya, bahwa itu memang hal yang manusiawi dirasakan ketika kita sedang lapar. Cuman ya ketika kita sadar bahwa ini adalah ujian yang sedang dihadapi pada saat berpuasa, terus kemudian mampu menahan diri untuk tidak meluapkan emosi yang sifatnya sesaat. Jadi biasanya ketika kita mampu menunda respon terhadap kemarahan misalnya, itu dengan apa namanya secepat itu juga biasanya kita tingkat emosinya bisa langsung turun. Jadi lebih bisa berpikir, lebih bisa logis gitu, reaksi apa yang harus ditunjukkan ketika kita marah gitu. Kenapa harus marah? Kira-kira kalau saya marah ini apa yang akan terjadi dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian membuat kita lebih mampu mengontrol kemarahan kita dibanding kalau kita langsung meluapkan tanpa menyempatkan diri untuk berdiam diri sejenak sebelum merespon. Gitu. Iya, pengalaman emosional selama puasa juga sering ya Pak dipengaruhi oleh bagaimana seorang itu memahami dan memaknai ibadah itu ibadah tersebut. Artinya kalau puasa, kalau kita hanya pahami sebagai kewajiban fisik kita saja, mungkin seseorang akan lebih mudah merasa terbebani ya Pak. Tetapi kalau kita melihat makna puasa ini sebagai latihan spiritual dan psikologi, maka pengalaman emosional kita bisa menjadi sangat berbeda gitu. Dan kemudian Pak, saya juga ingin bertanya lebih praktis ya, dari sudut pandang lebih praktis gitu. Banyak orang mungkin ingin menjadikan bulan puasa ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, termasuk dalam hal mengelola emosi tadi. Menurut Bapak,
apa aja sih cara-cara yang mungkin bisa dilakukan untuk sarana latihan emotional regulation tadi? Apa praktik-praktik sederhana yang mungkin teman-teman akan bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari selama bulan suci Ramadan ini untuk melatih pengendalian emosi nih Pak? Kira-kira bagaimana Pak? Oke, pertama mungkin menghindari konflik ya. Jadi jangan misal kayak perilaku-perilaku yang berdebat dan segala macam Hmm. itu bisa membantu kita untuk menghindari konflik yang akhirnya kita lebih mampu meregulasi emosi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin berbanyak muhasabah karena memang dalam agama kita dalam bulan Ramadan itu diperintahkan untuk banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bukan banyak tidur malah, tapi ini lebih banyak beraktivitas. Saya sendiri secara pribadi memang masih terus-menerus latihan terhadap bagaimana sih meregulasi emosi lewat puasa. Saya akui diri saya juga belum belum pandai dalam hal meregulasi, tapi paling tidak terus-menerus untuk melakukan latihan-latihan itu. Dan selain muhasabah mungkin ya berzikir, mengaji, itu luar biasa efeknya terhadap emosi ya, termasuk regulasinya seperti apa. Jadi hal-hal inilah yang kemudian dalam keseharian kita selama bulan Ramadan yang harus diperhatikan. Ada di luar bulan Ramadan, ini tetap bisa dilakukan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, saya pikir bukan menjadi sesuatu yang berat dan kita tidak merasa itu sebagai kewajiban lagi, tapi sebagai kebutuhan. Iya. Ya teman-teman itu sangat aplikatif sekali ya. Jadi sebenarnya memang puasa ini punya banyak kesempatan yang sangat baik untuk kita melatih kesadaran diri, mengamati emosi kita, dan kita belajar merespon situasi itu dengan lebih tenang dengan cara-cara yang sudah Pak Subhan rekomendasi untuk kita semua tadi. Dan kalau lebih luas nih Pak, kalau kehidupan sosialnya kita hidup di masyarakat yang tentu sangat beragam dengan berbagai macam latar belakang, pandangan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Dan dalam situasi seperti ini, kemampuan mengelola emosi kan tentu jadi sarana sangat penting gitu, supaya kita bisa hidup berdampingan itu secara damai gitu. Menurut Bapak nih, apakah praktik puasa ini juga bisa berkontribusi pada pembentukan sosial yang lebih empatik tadi Pak, lebih toleran dan lebih damai lah dalam kehidupan masyarakat? Ya, puasa itu kan ini ya, menahan lapar dan haus. Sehingga kita lebih bisa merasakan bagaimana orang lain ketika sedang merasakan kelaparan, tapi tidak bisa makan. Lebih bisa merasakan kehausan, tapi tidak bisa minum karena mungkin tidak punya uang atau apa gitu untuk membeli itu semua. Nah ini menjadikan kesadaran kita terhadap relasi kita karena kita hidup di dunia itu kan tidak sendirian. Ada orang-orang lain yang mungkin taraf kehidupannya itu tidak sama dengan kita. Sehingga dari sini kemudian bisa terbangun rasa empati tadi, bisa terbangun toleransi juga, bagaimana orang lain bisa mengerti tentang keadaan diri sendiri maupun orang lain gitu. Nah, dengan sadar, dengan berempati empati ini menjadi dasar sebenarnya untuk bisa memahami bagaimana sih sudut pandang orang lain ketika melihat sesuatu. Itu bisa lebih merasakan apa yang mereka rasakan ketika dalam kondisi seperti ini gitu. Sehingga tadi udah disinggung juga orang yang mampu meregulasi emosinya bisa lebih memiliki hubungan yang lebih baik, lebih positif dengan orang lain. Karena terkadang ya kita tidak mampu mengontrol apa yang yang keluar dari mulut kita, apalagi kalau dalam kondisi emosi ya. Makanya ketika marah itu lebih baik sebenarnya diam dulu. Karena ketika ada yang keluar dari mulut kita dalam kondisi emosi belum stabil, itu biasanya tidak ada yang bagus. Nah itu yang perlu diingat, karena pada akhirnya kita akan menyesal juga dengan apa yang kita katakan. Kadang orang menyalahkan reaksi spontan, kadang orang menyalahkan
karena kamu nih bikin emosi, makanya saya ngomongnya kayak gitu. Padahal ya, kita tidak, yang satu-satunya yang disalahkan, yang kalau memang ada yang mau disalahkan ya, cara kita merespon emosi itu. Kalau ada yang dicari, siapa sih anunya, kambing hitamnya ini. Nah, jadi dengan empati sebagai salah satu bagian dari diri yang positif, itu yang dilatih selama berpuasa, sehingga itu akan berdampak nantinya kepada bagaimana kehidupan sosial kita, bermasyarakat kita, termasuk berbangsa, akan lebih toleran dengan hal-hal yang berbeda gitu. Jadi perbedaan itu sekali lagi uh, bukan kita menilai orang lain, tapi lebih hanya sampai kepada memahami saja mungkin ya, tanpa harus menilai. Sehingga kita bisa paham kenapa orang lain melakukan itu tanpa harus melakukan penilaian, yang pada akhirnya itu kita akan dihadapkan pada dua pilihan bahwa saya lebih baik daripada dia. Betul. Saya kira itu. Iya, betul sekali teman-teman ya. Jadi puasa tadi juga tidak hanya berdampak pada hubungan kita manusia secara spiritual terhadap Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan manusia sesama, bahwa kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Jadi ketika seseorang belajar memahami diri, mengendalikan amarah atau lebih peka terhadap perasaan orang lain, sebenarnya dia juga sedang membangun fondasi bagi kehidupan sosial yang lebih harmonis tadi gitu. Wah, tak terasa perbincangan kita sudah hampir menuju 15 menit, Bapak. Sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, mungkin saya ingin meminta satu, Pak, refleksi terakhir dari Bapak. Kalau kita melihat puasa dari perspektif psikologi Islam, regulasi emosi, apa sih Pak pesan penting yang bisa kita ambil dari praktek puasa ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Bahkan setelah bulan Ramadan ini berakhir gitu, Pak. Oke, puasa itu satu-satunya ibadah yang sifatnya private. Tuhan langsung yang memberikan pahalanya gitu. Seberapa khusyukkah kita dalam berpuasa gitu. Hal-hal apa saja yang kita sudah lakukan dalam keseharian itu yang kemudian bisa mengurangi nilai ibadah puasa kita. Jadi secara tidak langsung itu menjadikan kita punya bukan hanya regulasi emosi, tapi regulasi diri juga. Sehingga dengan regulasi diri yang bagus, itu akan menjadi bisa berkembang menjadi hal-hal yang lebih positif, baik itu selama bulan Ramadan maupun selepas bulan Ramadan. Jadi tanpa bulan Ramadan pun kita akan tetap melakukan hal-hal yang positif tersebut, karena sudah terbiasa kan, ala bisa karena biasa itu tadi. Dan yang pada akhirnya yang disebut dalam Al-Quran bahwa ini akan menjadikan berpuasa ini akan menjadikan lebih takwa, itu akan lebih terwujud, karena menurut saya takwa dalam bahasa agama, regulasi emosi dalam bahasa psikologi. Iya, wah, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan yang sangat mendalam dan penuh refleksi hari ini. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Bapak hari ini, dan tentunya teman-teman yang nanti akan menyaksikan diskusi kita pada hari ini juga beruntung bisa mendapatkan penjelasan dari Pak Subhan ini. Dan tentunya saya pribadi juga merasa bahwa ini adalah diskusi yang justru juga membuka perspektif baru ya tentang puasa sendiri, tentang saya memahami puasa itu sendiri. Ternyata kan puasa itu tidak cuma kita bicara tentang ibadah ya, tetapi juga bagaimana kita manusia itu belajar memahami bahwa dirinya sendiri bisa mengenali emosinya dan mengelolanya dengan lebih bijaksana gitu. Dan teman-teman, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi refleksi juga bagi kita semua, bahwa puasa itu tidak cuma menahan lapar dan haus saja, tetapi juga latihan untuk menjadi manusia yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih matang secara emosional.
Terima kasih sekali lagi Sama-sama. kepada Pak Subhan atas ilmu dan juga wawasan yang sudah dibagikan. Kita tunggu di episode selanjutnya ya Pak, Iya, dengan tema-tema yang beragam tentunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Syiar Ramadan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Sampai di akhir dan semoga perbincangan hari ini tentu bermanfaat ya. Dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani ibadah puasa amin. dengan lebih bermakna. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Karen Karista, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.